Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Sri Anissa Walinda Rahman NIM A1S119020 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Jambi. Pada pertemuan kali ini, saya akan mereview materi tentang manajemen konseling sekolah. Sebelum kita membahas lebih dalam, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian manajemen konseling sekolah. Apakah teman-teman tahu? Iya, benar sekali. Jadi, manajemen konseling sekolah itu merupakan kegiatan manajemen atau pengaturan yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi fungsi bimbingan konseling, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan bimbingan konseling yang efektif dan efisien. Jadi mata kuliah manajemen ini sangat penting untuk mengasah kemampuan kita untuk menelaah secara interdisipliner mengenal manajemen bimbingan konseling di sekolah dan mempersiapkan kemampuan mengenai konseling yang berwawasan dalam mengelola dan memanajemen program bimbingan dan konseling, dan juga keterampilan mengaplikasikan rencana manajemen konseling di sekolah itu sendiri. Dan juga dalam manajemen, khususnya itu manajemen bisnis, biasanya menggunakan analisis SWOT dan analisis kebutuhan. Nah, apa sih analisis SWOT dan analisis kebutuhan? Nah, jadi analisis SWOT ini merupakan metode analisis yang bisa dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar yang bermanfaat untuk melihat suatu topik ataupun suatu permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Sedangkan analisis kebutuhan ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat proses pelayanan untuk menetapkan media yang tepat dan relevan dalam mencapai tujuan pelayanan yang mengarah pada pencapaian tugas perkembangan itu sendiri. Baiklah, setelah kita membahas definisi dan kegunaan, yang selanjutnya kita akan melanjutkan materi yaitu tentang prosedur penyusunan program BK komprehensif. Yang pertama ada perencanaan program. Nah, jadi penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah itu dimulai dari kegiatan asesmen atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusun program tersebut. Nah, kegiatan asesmen ini meliputi ada asesmen lingkungan dan juga asesmen kebutuhan atau masalah peserta. Untuk struktur program tahunan bimbingan dan konseling itu terdiri dari yang pertama ada rasional. Jadi, rasional itu merupakan rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program sekolah. Ke dalam rumusan ini dapat menyangkut konsep dasar yang digunakan, kaitan bimbingan dan konseling dengan pembelajaran kurikulum, dan dampak perkembangan iptek dan sosial budaya terhadap gaya hidup masyarakat, dan hal lain yang dianggap relevan. Untuk struktur yang kedua yaitu dasar hukum. Dasar hukum yang dicantumkan itu adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah, daerah, hingga satuan pendidikan. Untuk struktur yang ketiga ada visi dan misi. Pada bagian ini dikemukakan bahwa visi dan misi program BK yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah itu sendiri. Jadi, visi itu merupakan gambaran yang dicita-citakan untuk mewujudkan program bimbingan dan konseling bagi klien berdasarkan visi sekolah itu sendiri. Sedangkan, misi itu merupakan tugas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi program BK bagi klien itu. Untuk struktur yang keempat ada deskripsi kebutuhan. Jadi, rumusan hasil need assessment atau penilaian kebutuhan peserta didik dan lingkungannya itu ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik. Untuk struktur yang selanjutnya ada tujuan.
Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik setelah memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Untuk struktur selanjutnya, komponen program. Komponen program. Komponen program ini meliputi 4 komponen. Yang pertama ada komponen pelayanan dasar. Nah, di sini artinya pemberian bantuan itu kepada semua peserta didik yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Untuk strateginya sendiri dilaksanakannya itu yaitu klasikal, kelas besar atau lintas kelas, kelompok, dan menggunakan media tertentu. Untuk komponen yang kedua ada komponen pelayanan responsif. Layanan responsif ini merupakan pemberian bantuan terhadap peserta didik yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Yang ketiga ada komponen perencanaan individual. Layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Untuk yang terakhir yaitu komponen dukungan sistem. Dukungan sistem ini merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan keprofesionalan, guru, bimbingan, dan konseling atau konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Untuk struktur yang ketujuh ada bidang layanan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Untuk struktur yang selanjutnya ada rencana operasional. Rencana operasional ini itu merupakan uraian detail dari program yang menggambarkan struktur isi program baik kegiatan di sekolah, luar sekolah untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tugas perkembangan atau kompetensi tertentu. Untuk struktur selanjutnya ada pengembangan tema dan topik. Tema ini merupakan rincian lanjut dari kegiatan yang sudah diidentifikasi yang terkait dengan tugas-tugas perkembangan. Untuk struktur selanjutnya ada rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, sarana dan prasarana. Sarana prasarana. Sarana prasarana dibagi menjadi 2, ada ruangan BK itu seperti ruang kerja, ruang administrasi, dan lain-lainnya. Yang kedua ada instrumen pengumpulan data. Nah, itu seperti alat pengumpulan tes maupun non-tes. Untuk struktur selanjutnya ada anggaran biaya. Jadi, rencana anggaran untuk mendukung implementasi program dinyatakan secara cermat, rasional, dan realistik. Untuk materi selanjutnya yaitu pelaksanaan program bimbingan konseling komprehensif. Untuk strategi pelaksanaan program untuk masing-masing komponen pelayanan itu dapat dijelaskan seperti di samping ini. Pertama ada layanan dasar. Jadi strateginya itu bisa dilakukan dengan bimbingan kelas, pelayanan orientasi, pelayanan informasi, bimbingan kelompok, dan pelayanan pengumpulan data atau aplikasi instrumentasi. Untuk komponen yang kedua ada pelayanan responsif dengan menggunakan strategi konseling individual dan kelompok, referral, kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah, konsultasi, bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, dan kunjungan rumah. Untuk komponen yang ketiga yaitu perencanaan individual. Nah, di sini konselor itu membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan atau aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Melalui kegiatan penilaian dari ini, peserta didik akan memiliki pemahaman penerimaan pada dirinya. Untuk komponen yang keempat, ada dukungan sistem.
Nah, strateginya itu sendiri ada pengembangan profesi dan manajemen program. Prosedur evaluasi hasil bimbingan dan konseling ini mempunyai prosedur, yaitu yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Jadi, langkah pertama dalam pelaksanaan penilaian hasil dalam program bimbingan dan konseling adalah penentuan tujuan, karena dengan tujuan yang jelas akan dapat digunakan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditentukan itu dapat tercapai atau belum tercapai. Untuk yang kedua yaitu menentukan kriteria penilaian. Setelah melakukan penetapan tujuan, maka selanjutnya akan menentukan kriteria penilaian. Nah, jadi kriteria ini merupakan standar yang digunakan untuk membandingkan antara harapan dan kenyataan atau untuk mengetahui kesesuaian antara kriteria dengan komponen dan indikator. Untuk yang ketiga, memilih instrumen penilaian. Nah, jadi instrumen penilaian yang dipilih untuk digunakan dalam pengumpulan data itu berdasarkan tujuan dan jenis data yang dikumpulkan itu. Untuk yang keempat, analisis data. Data yang telah terkumpul dengan berbagai instrumen pengumpulan data selanjutnya itu dianalisis dengan menggunakan analisis data baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk yang kelima, pembuatan laporan. Jadi, berdasarkan analisis, maka selanjutnya disusunlah laporan penilaian hasil dalam bimbingan dan konseling. Nah, jadi dalam laporan ini memuat deskripsi, analisis hasil, dan pengambilan keputusan. Untuk deskripsi hasil yaitu upaya untuk memberikan gambaran dari penilaian hasil yang telah dilaksanakan pada tahap analisis data. Ada analisis hasil yaitu gambaran pencapaian dari yang sudah ada dalam deskripsi. Selanjutnya pengambilan keputusan yaitu suatu proses untuk menentukan pada aspek apa dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Materi yang selanjutnya yaitu akuntabilitas. Apakah teman-teman tahu akuntabilitas itu apa? Iya, benar sekali teman-teman. Jadi akuntabilitas itu seperti pertanggungjawaban ya. Nah, jadi di sini ada menurut Bu Hori, akuntabilitas itu merupakan salah satu prinsip mendasar dalam penyelenggaraan atau terciptanya sebuah pemerintah atau lembaga atau organisasi yang baik. Ada lagi nih menurut Darwin dalam Widodo 2001, membedakan 3 istilah yang perlu dipahami terkait dengan pertanggungjawaban yaitu akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas. Nah, berdasarkan gagasan para ahli tersebut, terdapat keberagaman tentunya ya tentang konsep akuntabilitas itu sendiri. Namun, ya terdapat kesamaan konsep khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban. Nah, untuk akuntabilitas dalam bimbingan konseling itu sendiri apa sih? Apakah teman-teman tahu? Iya, benar sekali ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam bimbingan konseling itu adalah perwujudan kewajiban seorang konselor di sekolah untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan berkaitan dengan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi, akuntabilitas dalam bimbingan konseling ini merupakan komponen kunci untuk memperlihatkan keefektifan program konseling. Tuntunan akuntabilitas ini memungkinkan konselor itu untuk memperlihatkan kepada stakeholder, baik di dalam maupun di luar sekolah, kontribusi atau dampak tentang apa yang dilakukan konselor untuk menjawab pertanyaan. Jadi, akuntabilitas dalam bimbingan konseling itu memiliki tujuan. Young dan Coverback menjelaskan bahwa akuntabilitas dilaksanakan untuk yang pertama, menghubungkan program konselor sekolah dengan prestasi akademik para siswa. Yang kedua, memantau perkembangan siswa dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa. Yang ketiga, untuk menilai dan mengevaluasi program konselor
perlu melihat keefektifan program bimbingan dan konseling. Dan yang keempat, untuk memperlihatkan keefektifan program konseling sekolah, konselor sekolah mengungkapkan atau mengkomunikasikan dengan stakeholder. Setelah kita membahas tentang tujuan dari akuntabilitas bimbingan konseling, yaitu selanjutnya manfaatnya sendiri. Jadi yang pertama, manfaat akuntabilitas bimbingan konseling itu yaitu untuk memungkinkan konselor memiliki data spesifik untuk digunakan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bidang-bidang program. Yang kedua, data yang diperoleh dapat digunakan untuk memperlihatkan siswa bagaimana mereka bertumbuh dan berkembang. Dan yang ketiga, informasi yang diperoleh melalui asesmen harus disampaikan pada stakeholder termasuk siswa, orang tua, dan guru. Nah, setelah kita membahas tujuan dan manfaat, selanjutnya ada fungsi. Di sini fungsi menurut Sugiono 2004 menjelaskan beberapa fungsi. Yang pertama, memperoleh balikan mengenai hasil kerja konselor. Yang kedua, mempertimbangkan penggunaan metode dan layanan bimbingan konseling. Yang ketiga, dapat mengenal kebutuhan peserta didik yang belum terrealisasikan. Dan yang keempat, mengurangi cara kerja yang sifatnya rutinitas dan menentukan motivasi layanan bimbingan dan konseling dan lain-lainnya. Untuk materi yang terakhir, kita akan membahas tentang komponen akuntabilitas bimbingan dan konseling. Untuk komponen-komponen akuntabilitas sendiri, di sini yang pertama yaitu menerima tanggung jawab. Kedua, komunikasi. Ketiga, penjelasan kepada stakeholder. Keempat, umpan balik. Dan yang terakhir, perbaikan program. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.